itu batin kita yang bicara. Tapi kebudayaan Barat nggak bisa menemukan konsep yang lebih paripurna dari akal itu. Di dalam, coba kita, orang Perancis bilang begini nih, saking mereka nggak bisa terangin, mereka bilang begini, di dada kita ada akal yang tidak bisa dibaca oleh akal yang ada di otak. Nah, di percakapan ini antara Rhoma Irama dan Rocky Gerung seringkali terdapat vokal pitch, yang mana di saat Rocky Gerung menjawab pertanyaan dari Rhoma Irama memperlihatkan kegugupan dan juga terdapat volume keras lembutnya nada bicara. Enggak, kan kalau kita bilang otak bisa kita bongkar otaknya kan, bisa kita belah otaknya tuh. Dan ya kalau ada isinya tuh kan, banyak pejabat yang kalau kita belah juga nggak ada otaknya, nggak ada isinya tuh. Selain percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang secara tatap muka, video tersebut juga mengandung aspek unik, di mana aspek tersebut adalah ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Itu sendiri ada afeksi. Apa itu afeksi? Afeksi adalah rasa ingin saling memberi dan mendapatkan. Jika ditinjau di apa miring mata gue. Apa itu afeksi? Afeksi adalah rasa ingin saling memberi dan mendapatkan. Jika ditinjau di awal video, kita bisa melihat di mana Rhoma Irama mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh Rocky Gerung. Setelahnya diiringi beberapa pertanyaan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Kemudian juga dijawab tentu saja mengingatkan rasa ingin saling memberi dan mendapatkan antara pihak komunikator dan komunikasi tersebut. Tapi yang saya dungukan adalah polisi dia tuh, cara Presiden Jokowi bernalar kan itu selalu begitu tuh. Jadi jangan salahin gue kan, gue ucari kata itu tuh. Kalau diterangkan kenapa pakai karena itu istilah yang paling simpel tuh. Kalau pakai istilah yang macam-macam ya, apa namanya, dungu artinya apa namanya fallacies tuh, bahwa nggak bisa berpikir kausalitas, itu kan panjang nanti kan. Apalagi kalau bilang dungu artinya dia nggak bisa membedakan antara predikat dan subjek. Susah itu. Jadi orang dungu itu sama seperti orang yang nggak bisa membaca lirik-lirik politis dari soneta. Iya itu kan. Iyalah. Ini baru pertanyaan pertama loh. Lanjut. Jadi kesimpulannya bahwa menurut Bung Rocky, akal sehat itu kira-kira otak yang berfungsi saja seharusnya, tempat berpikir wadah logika yang seharusnya seperti itu. Ketika berpikir dia tidak seperti yang seharusnya, maka dia dikatakan dungu. Kira-kira begitu. Oh, ini pertanyaan nguji disertasi nih beginian kan. Ini lebih berat loh, betul. Tentu saja dalam video ini kita bisa melihat Rhoma Irama memandang seorang Rocky Gerung adalah orang yang baik, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, mengapa masuk juga itu? Karena itu sendiri memiliki arti tentang hal-hal yang mencakup kepercayaan, pemahaman, dan keterbukaan. Hal ini bisa kita melihat di video di mana jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Rocky Gerung daripada pertanyaan Rhoma Irama itu bisa dipercayai dan bersifat terbuka. Dilengkapi dengan akal yang sama besarnya, sama kapasitasnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tuh, supaya kita bisa bertahan. Kan manusia itu diberi akal justru untuk melanjutkan hidupnya tuh. Kalau binatang nggak diberi akal, karena binatang itu fit and. Model komunikasi yang terkandung pada percakapan ini adalah model komunikasi linear atau model komunikasi garis lurus. Karena informasi yang disampaikan oleh Rocky Gerung dapat dilihat secara langsung atau tersampaikan secara langsung kepada Rhoma Irama tanpa adanya hambatan atau gangguan daripada pesan tersebut tersampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya analisis dari video podcast tersebut antara Rhoma Irama dan Rocky Gerung. Atas segala kesalahan saya,
dan kekeliruannya saya memohon maaf. Kepada yang terhormat Ibu Vivi,